Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tidak ada air, hektaran tanaman cabai di Lombok Tengah layu dan mengering. Seorang pemuda diringkus polisi karena membobol sebuah toko kue. Ratusan tim medis dan tenaga kesehatan disiapkan pemerintah daerah menjelang perhelatan MotoGP Mandalika. Hektaran tanaman cabai di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praia Tibur, Kabupaten Lombok Tengah, layu dan terancam mati akibat kemarau. Tidak adanya hujan selama 2 bulan dan mengeringnya saluran irigasi membuat batang tanaman cabai mengering sehingga menyebabkan buahnya layu. Untuk mengurangi kerugian, petani terpaksa memanen cabai lebih awal agar bisa dijual meskipun dengan harga lebih murah. Petani mengeluhkan menurunnya hasil panen cabai mereka tahun ini yang mencapai 50% akibat dampak kemarau. Yang kecil ini, dulu ini besar. Ini karena Sekarang kecil ini, karena panas. saking panasnya Pak ya, Enggak, nggak ada air sama sekali. Sampai tumbang Pak, sampai tumbang. Sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Biasanya dapat air dari mana? Enggak ada. Nggak ada ya. Ini cabainya nggak bisa tumbuh bagus. Enggak bisa, Ini buahnya layu layu. karena kurang air. Selain menghadapi minimnya hasil panen, petani juga mengeluhkan harga jual cabai yang anjlok hanya Rp20.000 per kilogramnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Menurunnya hasil panen padi petani membuat harga gabah di Kabupaten Lombok Barat naik hingga 45% sejak sepekan lalu. Di kalangan petani, harga gabah basah yang semula Rp4.200 per kilogram naik menjadi Rp7.000 per kilogramnya. Kenaikan harga gabah disebabkan tingginya biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk perawatan tanaman. Petani juga mengeluhkan dampak kemarau panjang yang menyebabkan hasil panen padi menurun hingga 60%. Lagi sepi panen cuma separuh yang panen. Berarti lagi Ya, tapi nipis. kan harganya sudah melonjak naik, Pak. Berapa, Pak? Sampai 6.000-an. Yang basah. Yang kering? Yang kering sampai 700-an yang kering. Sebelumnya berapa harganya? Kalau sebelumnya paling mentok itu 6.600, 650, 600 itu yang kering. Iya. Yang basahnya dulu paling mentok 470. Sejak kapan ini, Pak? Sejak panen pertama tadi. Sejak panen kemarin itu sudah. Petani berharap Pemda membantu peningkatan produksi padi dengan memberikan bibit dan pupuk gratis serta menormalkan irigasi pertanian untuk meringankan beban operasional memasuki musim tanam akhir tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendistribusikan puluhan ton beras premium ke seluruh pasar tradisional sejak awal pekan lalu. Beras tersebut akan disalurkan ke pedagang dengan kemasan 5 kg seharga Rp50.000 per karung. Agar merata, setiap pedagang beras akan diberikan jatah masing-masing 1 ton beras yang akan disalurkan 2 kali seminggu. Penyaluran beras Bulog untuk memastikan stok beras tercukupi dan harga beras bisa dinormalkan kembali. Kenaikan harga beras premium hingga Rp14.000 per kilogram akibat kurangnya stok beras di pasaran. Kalau kita pantau kondisi beras sebenarnya masih cukup, artinya stok di pasar itu cukup. Artinya kan tidak ada
kios atau toko di pasar yang tidak jualan beras kan nggak ada. Semuanya dia pun beli di penggilingan pun masih bisa, artinya di dropping. Terus kita memang khusus pasar Kebun Roe ini kita menjadwalkan hari Selasa dan hari Jumat. Rata-rata kita drop per pedagang itu 1 ton. 8.600 dikasih per kilo di sini. Kalau sekarang? Kalau kita ngambil sendiri 83. Kalau nerima di sini 86. Dari 86 itu naik hari Jumat itu naik 10.200. Makanya jualnya 10.900. Ikut naik beras subsidi ini Bu ya? Ya, naik dia. Selain beras subsidi, beras premium berapa dia Bu ya? Beras premium ini yang medium ini berapa dia? 14 ya sekarang. Sebelumnya 12. Sebelumnya ya 12. Kita beli ini 11 mahal. Pemerintah Provinsi NTB meminta warga melapor jika ada pedagang yang menjual beras melebihi harga eceran tertinggi untuk diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemuda bernama Natra Arya Pratama, 21 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena membobol toko dan mencuri peralatan membuat kue di Kecamatan Cakranegara. Tersangka ditangkap di Kecamatan Praia Lombok Tengah setelah buron selama 8 bulan. Penangkapan tersangka atas keterangan tersangka lain berinisial RJ yang telah ditangkap sebelumnya. Polisi menyita 2 karung peralatan cetak kue, kompor gas, dan timbangan sebagai barang bukti. Kasus pencurian barang-barang berupa untuk produksi kue dan barang buktinya ini sebenarnya dia berdua, namun yang satunya sudah kita tangkap duluan dan sudah di dalam sel sehingga barang bukti hari ini kami tidak bisa tunjukkan karena sudah kita limpahkan. Tersangka pertama sudah divonis dan ini baru kemarin kami bisa amankan karena lumayan lincah dia pergerakannya. Uangnya digunakan untuk bersenang-senang, mabuk, sama narkoba, jenis sabu. Sementara uang hasil menjual barang curian digunakan tersangka untuk berpoya-poya dan berpesta miras. Gimana caranya kamu ngambil barang-barang itu? Cungkil Pak. Cungkil, apanya cungkil? Gemboknya. Gemboknya terus? Cungkil terus rusak. Saya masuk. Terus apa aja kamu ambil? Bulan kue. Terus? Kompor. Terus? Engsel pintu. Uangnya kamu pakai untuk apa? Senang-senang Pak. Senang-senang? Diminum. Di minuman? Apa? Dua. Terus? Rokok, nyabu. Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.